Apakah penggunaan robotik atau penggunaan conveyor belt ujung-ujungnya adalah bagaimana performance operation menjadi lebih bagus. Nah, itu akan terus dibutuhkan. Lihat bagaimana robot-robot membantu proses pergudangan dan juga sortir gitu ya Pak. Nah, tapi itu sangat membantu kami. Tanpa itu rasanya kami akan keteteran. Oke, nah itu menarik tuh Pak. Berarti kita bicara otak ya, itu software gitu ya. Tapi apakah ada dari sisi hardware yang contoh ya warehousing dan distribution misalnya, ada nggak teknologi ya hardware yang memang bisa mengoptimasi, bisa menambah efisiensi proses pengiriman dan juga pencatatan itu Pak? Iya, jadi mungkin juga ada di kami sebuah inisiatif dalam bentuk robotik misalnya ya, robotik dan bukan karena robotiknya, tapi adalah proses bagaimana kita bisa mengoptimize performance atau memperbagus performance atau SLA kita sehingga semua proses berjalan dengan lebih cepat dan lebih murah. Nah, apakah penggunaan robotik atau penggunaan conveyor belt ujung-ujungnya adalah bagaimana performance operation menjadi lebih bagus. Nah, itu akan terus dibutuhkan, akan berkembang dengan karena jumlah ordernya makin lama makin besar ya, maka teknologi semacam itu akan sangat diperlukan. Nah, itu menarik tuh Pak. Ini teman-teman sebagai informasi, kita sedang berada di kantornya Antar Aja ya, satu perusahaan logistik terbesar di Indonesia dan juga ada gudangnya di sini ya. Kita pernah lihat bagaimana robot-robot membantu proses pergudangan dan juga sortir gitu ya Pak. Nah, menurut Pak Subhan gitu ya, dari pengalaman Pak Subhan, seberapa efisiensi atau seberapa signifikan robot-robot itu membantu pekerjaan di bidang logistik Pak? Ya, memang yang sangat signifikan nih. Saya tidak bisa menyebutkan figurnya, tapi itu sangat membantu kami. Tanpa itu rasanya kami akan keteteran. Betul. Akan keteteran. Walaupun kita punya banyak resources, tetapi dengan bantuan robotik maka itu lebih precise lagi, lebih tepat lagi. Jadi salah satu challenge yang kami hadapi dan banyak juga perusahaan logistik hadapi adalah sering terjadi misalnya salah pengiriman barang, dan itu kalau dilakukan manual memang kemungkinannya besar sekali. Jadi kita mereduce error dengan menggunakan itu. Oh ya, error bisa di-reduce, tapi kemudian apakah itu menghilangkan peran dari sumber daya manusia gitu ya? Itu manusianya perannya di mana tuh Pak? Jadi manusianya harus jadi lebih pintar. Karena tidak semuanya bisa digantikan oleh robot, tapi kita harus bisa lebih pintar dalam mendesain, merancang, memplanning dan mengeksekusinya. Dan itu semua membuat hidup manusia menjadi lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Jadi kami juga banyak melakukan improvement dan development yang juga meningkatkan tentu saja kualitas hidup teman-teman juga. Nah, mungkin ada sedikit pandangan dari Pak Subhan nih buat teman-teman anak muda zaman sekarang yang lagi sekolah terus kuliah gitu ya. Apalagi kita ngelihat di industri logistik ini kan sudah banyak teknologinya, baik software maupun hardware gitu. Sebenarnya kemampuan apa sih yang bisa dikembangkan oleh anak-anak zaman sekarang untuk bisa bersaing gitu ya? Tidak hanya dengan sumber daya manusia lain, tapi juga bahkan dengan si robot-robot itu sendiri. Saya melihatnya atau menganggapnya ini sebuah survival skill yang harus kita persiapkan nih. Minimal tuh kalau saya kelompokkan secara simplified tuh ada empat. Pertama adalah kemampuan untuk problem solving. Jadi problem solving, critical thinking gitu ya. Itu teman-teman perlu punya, dan itu memang perlu dilatih. Kalau yang kedua adalah perihal self management. Self management itu juga penting karena dengan berbagai macam dinamika hidup sekarang, orang kadang-kadang merasa misalnya yang sekarang rame, perlu healing gitu ya. Sebenarnya itu kan self management ya. Betul. Self management, jadi itu perlu sekali teman-teman punya juga. Jadi bukan hanya kemampuan
berpikir logical segala macam dengan problem solving tadi, tapi kemampuan bagaimana kita memanage diri kita sendiri. Jadi hati kita juga perlu di-manage. Nah, yang ketiga yang penting kalau saya adalah masalah komunikasi. Kita perlu bisa mengkomunikasikan secara secara strategik atau gampangnya secara solutif. Maksud saya begini, ketika kita berkomunikasi baik itu dengan atasan atau dengan bawahan atau dengan peer, maka fokusnya adalah bagaimana kita mengkomunikasikan sebuah solusi. Kalau ada problem, jangan terpaku ke problemnya, tapi bagaimana mengungkapkan apa solusi yang terbaik. Nah, ini memang tidak semudah apa yang saya sampaikan dan memang perlu latihan. Tapi dengan cara itu, apalagi dibantu tadi dengan yang pertama adalah berpikir secara kritis, yang kreatif, structure gitu, dan membuat cara kita berkomunikasi juga menjadi lebih bagus. Yang tujuannya adalah dengan cara komunikasi itu kita selalu mencari apa solusi yang terbaik. Itu yang ketiga ya. Jadi communication penting ya, communication. Nah, yang keempat, karena ini berhubungan dengan teknologi, dari awal belajarlah teknologi. Tapi Pak, saya bukan orang IT gitu ya. Enggak, sekarang siapapun gitu ya, Pak? Iya, apa disebut tech savvy, karena anak sekarang itu jebol aja udah kenalan sama teknologi gitu ya. Bapak ibunya udah selfie gitu ya. Betul. Kalau zaman dulu pasti diajarin, kalau yang sekarang mungkin ya setelah ajan di selfie dulu gitu ya. Di foto dulu. Jadi anak sekarang sudah semakin dekat dengan teknologi. Nah, tinggal bagaimana pemanfaatan teknologi itu menjadi lebih efisien buat mereka, lebih efektif. Misalnya gini, yang lagi rame lah sekarang. Orang rame tentang AI. Tapi kalau ditanya, apakah tahu AI? Tahu semuanya. Apakah pernah nyoba? Pernah nyoba gitu ya. Tetapi apakah sudah dipakai sehari-hari? Masih baru taraf coba-coba kebanyakan. Nah, jadi kalau itu menurut saya yang Anda bilang, gunakanlah AI itu sehari-hari. Jangan takut. Nanti AI akan menggantikan saya, enggak, jangan tahu, pelajari itu. Ada bagian-bagian tertentu yang AI itu tidak bisa mampu. Walaupun mereka seakan-akan kreatif dengan berbagai, tapi kita harus memberikan touch tersendiri di dalam penggunaan AI. Jadi human touch-nya. Iya, jadi pelajari AI, pelajari teknologi. Minimal kalau nggak bisa membangun, ya pelajari bagaimana menggunakan AI untuk kebutuhan sehari-hari. Gitu. Jadi 4 itu tadi ya. Satu adalah tentang problem solving thinking atau creative thinking atau critical thinking, apapun itu tentang framework berpikir ya. Yang kedua adalah tentang self management ya. Ada yang bilang orang sekarang healing atau mindfulness ya, itu juga perlu dipelajari. Jadi bagaimana kita berdamai dengan hati kita, dengan surrounding kita. Lalu perhatikan komunikasi, cara kita berkomunikasi kepada sekeliling, ke atasan. Betul, sekarang komunikasi orang bisa lebih vulgar, lebih bebas ya. Dengan atasan bisa lugue nggak apa-apa, tapi ada kalau saya sarankan ada cara tata krama atau pakem yang tolong dipelajari, cara berkomunikasi, karena itu penting sekali. Lalu yang ketiga adalah pelajari teknologi. Keempat ya, pelajari teknologi. Gitu kira-kira. Nah, untuk mencapai skill tersebut ya Pak, menurut pengalaman Pak Subhani dalam mengelola sumber daya manusia, bagaimana sih mereka mendevelop itu ya, khususnya di bidang logistik ya Pak? Mungkin contohnya dari hal apa mereka mendapatkan pengalaman supaya bisa menguasai skill-skill tersebut? Iya. Kalau teman-teman yang di kampus ya tentu saja belajar yang di kampus. Saya lihat ini di MNP, Multimedia Nusantara Politeknik, itu sudah menjadikan kualitas kurikulum dan dosen yang tepat untuk belajar lebih cepat gitu ya dibandingkan di fakultas yang lain. Nah, itu udah sebuah langkah bagus untuk belajar. Kemudian dari itu jangan berhenti, belajar juga di luar, belajar juga sendiri ya, belajar juga cari ya, googling dan ChatGPT bisa jadi teman pendamping gitu ya. Tapi kemudian adalah memang kalau ingin lebih belajar ya seperti yang sekarang, kebetulan Mas ketemu saya bisa ngasih sedikit petunjuk gitu ya. Ibaratnya kalau lagi jalan-jalan, kalau ada yang nunjukin tour guide, kesana yang lebih bagus, jadi nggak blusuk kemana-mana gitu ya. Nah, jadi belajar kepada para praktisi itu penting banget. Karena kalau belajar dari buku aja mungkin ngerti,
tapi nggak benar-benar paham dan dalam gitu ya. Jadi dengan belajar teori, belajar cari sendiri, kemudian belajar dengan para praktisi itu tiga langkah yang tepat. Oke, Ya. nah itu tadi Pak Suban udah menyinggung tentang bagaimana sih di MNP ya. Di MNP memang ada program studi e-commerce logistics yang memang sebenarnya bisa mendukung industri ini itu. Tapi kemudian yang perlu dipahami oleh teman-teman nanti yang terutama yang berkuliah di e-commerce logistics atau yang sedang mencari tahu nih ya tentang e-commerce logistics, bagaimana sih karir development-nya, ya, pengembangan karirnya, atau mungkin bidang-bidang apa sih yang ada di logistics ini untuk bisa diraih ya oleh teman-teman yang punya passion di bidang tersebut. Iya. Jadi e-commerce logistik ini luas banget. Apalagi kalau kita melihat e-commerce-nya itu orang sekarang kan baru melihatnya e-commerce seperti Tokopedia, Shopee dan lain-lain yang sifatnya B2C e-commerce dan sifatnya generic product gitu ya. Sesungguhnya e-commerce itu luas banget. Marketplace gitu kalau bahasa lainnya. Nanti akan berkembang model B2B marketplace. Nanti akan ada marketplace khusus untuk membeli secara patungan kayak Pinduo gitu ya, di mana kita belinya kalau sekarang kan beli sendiri, nanti ada juga marketplace yang belinya belinya patungan atau rame-rame gitu kan untuk mendapatkan satu buying power tertentu gitu ya. Jadi marketplace atau e-commerce akan berkembang. Nah, marketplace e-commerce ini nggak akan bisa bergerak sendiri tanpa ada logistik. Jadi karena itu ketika marketplace meningkat, maka e-commerce logistik maksudnya akan meningkat. Jadi logistiknya juga akan meningkat. Ya, otomatis tuh ya Pak, karena saling terkait ya. Betul. Kalau sekarang orang berpikirnya e-commerce ya B2B sih, marketplace B2B, tapi enggak, sesungguhnya B2C gitu ya. Tapi sesungguhnya yang B2B juga itu mempunyai potensi yang luar biasa. Jadi perusahaan misalnya yang simpelnya lah, kalau sekarang ada office membeli barang alat-alat kantor itu biasanya ke toko atau ke supplier, maka dengan B2B marketplace dia bisa beli barang ya dengan di B2B marketplace tersebut dan barangnya bisa datang sendiri sesuai dengan kebutuhan. Jadi akan makin seru, kedepannya akan makin seru. Nah teman-teman juga tepat kalau belajar dari awal spesifik ya e-commerce logistik karena memang dunianya luas banget. Yang mungkin akan nanti suatu akan tercipta sesuatu marketplace yang sekarang kita belum kepikiran. Iya. Bisa terjadi. Ya dari e-commerce-nya makin berkembang, otomatis banyak transaksi, logistiknya juga ngikut ya Pak. Logistiknya pasti akan ngikut. Karena nggak mungkin dia barang itu jalan sendiri gitu. Ya, nggak mungkin. Nah dari sisi teknologi ya, software, hardware, kemudian dari sisi sumber daya manusia tadi Pak Suban udah cerita, mungkin ada nggak Pak sebenarnya harapan ya Bapak dari industri ya sebagai orang yang sudah 15 tahun ya di industri logistik, apa sih harapan yang sebenarnya industri ini pengen gitu ya dari anak-anak muda yang punya passion di bidang logistik itu atau yang sedang mencari tahu, apa harapan? Terus di industri kami juga mempunyai beberapa tantangan, yaitu karena ini berkembang cepat, mencari resource atau mencari tim untuk membantu atau menjalankan bisnis ini juga nggak gampang buat kita. Harus kita akui karena dulu memang tidak ada yang spesifik e-commerce logistik gitu seperti yang sekarang di MNC. Dulu ya kami harus belajar sendiri gitu ya, banyak dan mau training orang juga, jadi learning curve-nya panjang. Jadi memang akan bagus kalau ada universitas, institusi yang mempunyai spesifik kurikulum yang mudah-mudahan bisa langsung tepat guna gitu ya, sehingga proses learning curve itu akan cepat, akan lebih cepat. Apalagi kurikulumnya memang diintegrasikan dengan kebutuhan industri. Iya. Karena ini pun berkembang gitu ya, dunia e-commerce logistik juga berkembang, banyak sekali ilmu-ilmu baru. Tadi misalnya blockchain, bisa saja ilmu ini pun ada kurikulum yang dibuat di MNP juga bergerak selalu dinamis gitu ya, nggak jadi mungkin kurikulum tahun sekarang sama 2 tahun kemudian bisa aja terjadi banyak perubahan gitu ya. Kok kita menggunakan truk yang mana yang paling efisien?
Apakah truk yang paling kecil CDI atau truk yang paling gede disebut Big Mama gitu. Jadi teman-teman bisa lihat kira-kira tren yang sekarang nih apa? Atau simpelnya gaji apa yang paling tinggi sekarang?